Oh ya, untuk seluruh matrikulasi ini juga saya upload sih. Nanti saya akan letakkan linknya di WLS juga. Saat ini kalau yang di kelas saya bisa lihat di link yang saya berikan, itu ada semuanya ya. Oke, sama seperti bahasa pemrograman lain, dan sudah kelihatan juga waktu di algoritma kemarin, di flowchart, itu ada perintah if biasanya. Ini adalah perintah percabangan yang sesuai dengan kondisi sehari-hari. Kadang-kadang perintah-perintah itu tidak bisa urut ya. Dari kemarin yang kita pelajari itu perintah yang step by step, step 1 gini, step 2 begini, itu terstruktur urut. Tapi kadang-kadang ada perintah itu yang bercabang, tergantung kondisinya. Jadi misalnya termasuk orang mendaftar kuliah gitu ya, itu ada 2 cabang. Saya mendaftar pakai jalur ini, jalur kerjasama misalnya. Kalau enggak gimana? Oh, kalau enggak saya ikut tes. Jadi itu pun ada cabangnya. Atau saya mau belanja. Kalau apa? Kalau uang saya cukup. Kalau enggak cukup, enggak jadi belanja. Jadi seringkali ada percabangan. Kalau kita mau bayar, apakah Anda punya kartu kredit bla bla bla? Kalau punya kenapa? Kalau punya dapat diskon. Kalau nggak punya, ya udah bayarnya full. Jadi seringkali program yang kita buat itu harus mempertimbangkan lebih dari satu kemungkinan kondisi. Nah, kalau di Python, caranya menuliskan kondisi itu pakai perintah if ya. Saya akan berikan contoh, misalnya saya punya variabel nilai. Ya, seperti ini, harusnya kan di input ya, tapi anggap aja saya nggak input, saya langsung kasih nilai 80. Terus misalnya saya mau menentukan kelulusan, maka if di Python itu tidak harus pakai kurung ya, cuma saya memang kebiasaan karena dari bahasa macam-macam hampir semuanya pakai kurung, saya seringkali kebiasaan ngetik kurung. Kalau diberi kurung nggak apa-apa, tapi tidak diberi juga tidak apa. Misalnya saya mau menentukan, jadi lulus apa enggak ya saya? Kondisinya gimana? Pertanyaan apa yang harus ditanyakan untuk menentukan lulus atau enggak? Jadi kalau saya tanya seseorang, kamu lulus apa enggak? Itu berdasarkan apa? Nah, lulus ini ternyata berdasarkan nilainya apakah mencapai 55 atau enggak. Kalau mencapai 55 lulus. Kalau kurang dari 55 berarti enggak lulus. Maka saya tinggal tulis apakah nilai lebih kecil dari 55. Titik 2 ya. Jadi ini cara menulis if di Python ya. Perhatikan ada kata if. Lalu pertanyaannya apa? Ya. Biasanya pertanyaannya itu mengandung tanda-tanda seperti ini ya. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan nanti ada lagi yang lain. Lalu diakhiri dengan titik 2. Titik 2 itu seperti maka, ya. Kalau lebih kecil 55, maka, nah perhatikan kalau sudah enter, untuk menandakan bahwa apa saja yang dilakukan oleh if ini, kalau hasilnya itu true atau benar, kalau pertanyaan yang di sini jawabannya iya, itu ditandai dengan penulisannya itu agak masuk ke dalam. Nah, masuknya itu berapa banyak? Ini otomatis ya kalau pakai yang notebooknya punyanya Google Colab, otomatis diberi 2. Tapi convention umum itu biasanya 2 atau 4 ya. Jadi Anda boleh tambahkan. Jadi sebenarnya ini nggak ada aturan harus berapa ya. Tetapi aturannya adalah harus masuk dan konsisten. Kalau 2 ya 2 terus.
Nggak boleh suka-suka, sekarang 2, nanti 3. Jadi kalau sepanjang satu program ini konsisten, kalau 2 terus ya. Apakah nilainya lebih kecil 55? Kalau iya, saya akan cetak lulus. Sorry, salah burung. Ya. Kalau tidak, nah kalau tidak ini kata lainnya adalah else, dan kita nulisnya nggak boleh masuk, tapi else itu urutannya sama dengan if ya, lokasinya. Else ini diberi titik 2 juga. Kalau tidak, print. Oh, kebalik ya saya ya. Kalau lebih kecil 55 tidak lulus ya malah. Sorry. Iya, Bu, tidak lulus. Iya, Bu. Ya, kebalik. Yang ini malah lulus ya. Nah, seperti ini. Harusnya kalau 80 lulus ya. Nah, pada perkembangannya nilai ini bisa saja Anda inputkan. Masukkan nilai Anda. Ya. Maka orang bisa menginputkan nilainya, saya beri yang nggak lulus misalnya ya. Nah ini, tidak lulus. Oke, itu contoh dari if. Cukup jelas, yang penting Anda harus hafal sintaksnya. Sintaks itu cara penulisannya ya. Nah, tanda-tanda yang boleh dipakai di sini itu bisa lebih kecil. Bisa kebalikannya lebih besar ya. Bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan seperti ini. Bisa juga sama dengan. Artinya sama dengan ini adalah apakah yang kiri sama yang kanan sama. Perhatikan ini beda dengan sama dengan yang di atas. Kalau sama dengannya cuma 1, artinya apa? Artinya yang kanan masuk ke yang kiri. Ya. Kalau sama dengannya ada 2, itu artinya apakah kiri dan kanan sama. Nah, jadi kalau di if itu nggak boleh pakai 1 sama dengan. Nah, kalau pakai 1 sama dengan, perhatikan, error apa nggak error? Tidak error ini. Sorry, kalau ini kok error ya? Biasanya bisa tidak error, tetapi hasilnya dia akan diisikan. Ya, ternyata yang Python ini lebih baik karena dia memberitahu kalau ini salah. Kalau di bahasa lain, seringkali tidak error, tapi jawabannya itu langsung dianggap benar ya. Dan itu akan membuat programnya itu tidak salah, tapi hasilnya salah. Ya, 54 jadi lulus karena tidak sama dengan ini ya. Lalu kemudian selain sama, kita juga bisa deteksi tidak sama dengan pakai tanda seru ya. Nah, tidak sama dengan itu penulisannya pakai tanda seru sama dengan. Else ini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi kalau ini tidak ada, itu tidak akan error. Tapi kalau tidak memenuhi ini, misalnya saya isi 55 ya. Ini kan deteksinya tidak sama dengan ya. Kalau isi 55 tidak melakukan apa-apa. Karena tidak ada else-nya bawah. Jadi else itu boleh ada, boleh juga
tidak ada. Nah, selain else, itu saya bisa tunjukkan else yang jenisnya beda, yaitu elif. Elif itu kayak singkatan dari else, if, ya. Jika tidak, maka jika ini gunanya buat apa sih? Misalnya gunanya buat gini. Kayak misalnya ini ya. Nah, ini contohnya pemakaiannya. Kalau tidak lebih kecil dari 55, maka saya bisa cek dulu apakah dia lebih kecil dari 60 misalnya. Sorry, kurang titik 2. Saya ganti ya angkanya supaya lebih pas. Nah, ini dan seterusnya ya. Jadi, saya bisa cek gini. Apakah nilainya lebih kecil 40? Kalau iya, maka itu E nilainya ya. Kalau enggak kemungkinannya ada banyak, masih A sampai D kan. Kalau enggak, saya tanya lagi, apakah sekarang nilainya lebih kecil 55? Kalau iya, berarti D. Kalau tidak itu masih ada banyak kemungkinan. Jadi saya perlu tanya lagi, apakah sekarang lebih kecil 60? Kalau iya, maka itu C. Kalau tidak, tanya lagi, apakah lebih kecil dari ini? Dan seterusnya. Bedanya dengan kalau saya tidak pakai elif, tapi cuma pakai if, sebenarnya ini juga bisa dilakukan. Apakah nilainya lebih kecil 40? Kalau iya, E. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau saya menghilangkan kata L, tapi pakai if aja? Print semua. Iya, betul. Karena ini kan misalnya nilai saya 100 ya. Sorry, nilai saya sangat kecil aja. 30 misalnya nilai saya. Apakah lebih kecil dari 40? Iya, 30 kan lebih kecil 40, jadi keluar E. Tanya lagi, apakah lebih kecil dari 55? 30 lebih kecil 55? D. Jadi habis nampilkan E, sekarang dia nampilkan D. Tanya lagi, apakah lebih kecil 60? Ya, 30 masih lebih kecil dari 60 sih. Nanti keluar C. Jadi bisa keluar semua ya. Bisa E, D, C, B, C, D, dan seterusnya. Jadi, elif itu berarti kalau tidak yang atas, baru dia kerjakan if-nya. Kalau elif di sini, kalau bukan yang terakhir ini, baru dia kerjakan else-nya. Nah, kita bisa membuat format elif, 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 elif terakhir else. Ini ya. Jadi bisa aja seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, masih ingat waktu hari Rabu kemarin kita kan membuat flowchart ya. Ada orang beli buku,
Terus kemudian kalau bukunya itu 100.000, nggak dapat shipping cost, gitu kan. Nggak perlu bayar shipping fee. Ya. Kalau kurang dari 100.000, jadi harus bayar shipping fee. Nah, itu adalah contoh conditional. Kemarin kan flowchart-nya sudah ada, ya. Jadi hari ini coba dibuat Python-nya. Saya beri waktu sebentar. Kalau yang kemarin belum buat flowchart-nya, ya terpaksa harus buat. Nah, apa yang ada di flowchart itu yang bentuknya belah ketupat, ya. Yang bentuknya belah ketupat itu biasanya diisi dengan pertanyaan semacam ini. Ya, diisi dengan pertanyaan semacam ini. Kalau Anda sudah membuat flowchart, urut-urutannya tolong diikuti ya. Itulah gunanya flowchart dan algoritma. Soalnya saya sering melihat buat flowchart sama algoritmanya benar, terus Python-nya jadi salah, urutannya nggak karu-karuan, berbolak-balik. Kenapa? Ya karena nggak ngikutin. Oke, silakan dibuat. Sebenarnya ada gitu ya di program di slide, saya bisa tunjukkan. Bentar, yang mana ya? Ini ya. Jadi coba kalian kerjakan bagian yang ini. Saya beri waktu 5 menit. Belum bisa, Bu. Belum bisa share screen. Oke, dicoba lagi. Iya, Bu. Ini, Bu. Oke, mari kita lihat. Oke. Nah, ini sebelum memeriksa apakah pakai shipping fee atau enggak. Ya. Nah, terus kemudian kan harus ditambah dengan kalau nilainya oke. Kalau nilainya kurang dari 100.000, itu memang ada shipping fee. Kalau tidak, harusnya nggak ada shipping fee. Jadi, nilai yang plus shipping fee ini jangan ada dulu. Jadi di total payment-nya dihapus dulu yang plus shipping fee. Oke. Nah, terus kemudian harus dicek dulu pakai if. Ya, bakal ada shipping fee kalau kurang apa lebih dari 100.000? Kurang dari. Kurang ya. Jadi kamu cek jika ya. Ini kamu bisa tekan tab ya. Kurang dari 100. Ya. Nanti kalau mau pemrograman yang lebih baik, 100.000-nya nanti dibikinkan apa ya, batas shipping fee gitu ya di atas ya.
Iya. titik 2, enter. Nah, sekarang baru total payment-nya kalau kurang dari 100.000 baru ditambah shipping fee ya. Jadi ngitungnya jangan ke samping gitu, justru benar masuk. Berarti kan kalau if dia harus menjorok kan, kalau nggak menjorok malah error. Apa yang ditambah nilainya? Total payment. Total payment ya. Kamu tekan tab aja. Tab. Iya. Ya, sama dengan total payment lagi. Tab ya. Plus Shipping fee. ya. Itu ada di bawah. Ya, seperti ini ya. Jadi total payment-nya nanti ada shipping fee atau enggak, tergantung apakah dia nilainya kurang dari 100.000. Terus kalau enggak salah, kalau pembelian tertentu, ya kalau pembelian tertentu itu kan dapat hadiah ya. Tapi ini bisa di stop dulu untuk kasus kita yang selanjutnya. Ya, untuk kasus kita yang selanjutnya, untuk pembelian tertentu, pembelian lebih dari 2 lusin ya, maka customer-nya akan diberi hadiah, gift ya, dapat gift atau tidak. Nah, ini juga bisa pakai if. Yang diperiksa, kalau tadi itu totalnya untuk lihat shipping fee atau enggak, kalau sekarang yang diperiksa adalah jumlahnya, jumlah pembeliannya. Mungkin ada yang mau share screen juga. Bentar. Ini yang shipping fee. Kelihatannya ya. Kalau yang hadiah, jadi kalau yang hadiah, kamu tambahkan if lagi. Boleh di atasnya shipping fee, boleh di bawahnya, karena nggak ada hubungannya ya. Jadi hadiah itu kan tidak ditentukan dengan total bayar. Karena itu nggak ada hubungannya dengan if else yang ini. Kamu silakan tambahkan, boleh di bawahnya ini. Ya, di situ juga boleh deh. Ya. Ya. Jumlah buku itu mempengaruhi dapat hadiah atau enggak. Berarti if-nya if apa? If book. Iya. Itu bukan di sana, Stephen. Jadi yang print-nya itu benar-benar hanya price ya. Nah, if-nya itu lain lagi. Jadi itu tutup aja ya. If book lebih dari berapa?
2 lusin itu kan 12. nggak ngerti. 2 lusin tuh 24 ya. Oh, 2 lusin ya. Ya, 2 lusin. Ya, nah itu baru print kamu mendapat hadiah. Kalau enggak, print kamu nggak dapat hadiah. Kalau enggaknya bukan di sana, ya harus sesudahnya if persis. Jadi yang itu ya jangan diganti-ganti, itu tetap if. Jadi kita boleh punya lebih dari satu macam if ya dalam satu program. Oke, enter. Ya. Tidak dapat. Ya. Ya, boleh pakai gitu. Jangan lupa tanda petik tutupnya. Oke. Terus saya mau memperbaiki sedikit. Ya, silakan coba dulu. Ya. Nah, saya mau memperbaiki sedikit yang if-mu yang bawah itu, yang shipping fee. Kamu kan memeriksa apakah lebih besar dari batas shipping fee ya. Terus kalau tidak, kamu if lagi. Ini sebenarnya nggak perlu ya. Nggak perlu pakai elif. Karena apa? Kan ini langsung kebalikannya kan. Pakai L saja sudah cukup ya. Kalau seperti yang di atas ya. Apakah lebih besar 24? Nah, kalau tidak perlu tanya. Apakah lebih kecil sama dengan 24? Nggak perlu ya. Terus kalau kamu tadi pakai elif, itu ada kesalahan sedikit. Yaitu kamu elifnya price lebih kecil. Maka yang sama dengan itu nggak bisa masuk atas, nggak bisa masuk bawah ya. Kalau yang pas belanjanya 100.000, dia nggak keluar apa-apa nanti. Ya, kalau yang masuk sini ya. Kalau ini ada elifnya. Jadi kalau pakai else, dia akan masuk ke else-nya. Ya. Jadi untuk yang kasus kayak gini, ini nggak perlu elif. Elif itu biasanya dipakai kalau jenisnya itu ada macam-macam ya. Maka kamu kalau else itu kan masih banyak macamnya, harus dicek. Tapi kalau persis 2 macam itu biasanya ya udah if sama else aja. Else-nya itu pasti kebalikannya. Oke, saya kira ini sudah benar. Oke, saya kira latihan hari ini atau latihan di sesi Jumat yang ini sampai di sini. Nanti jam 1 kita